Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novita. Saya dari Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi teori organisasi. Perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbaharui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori terbaru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang pemikiran dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis perkembangan organisasi-organisasi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan berusaha menemukan benang merah dari keterkaitan antara perkembangan organisasi satu dengan perkembangan organisasi berikutnya. Organisasi-organisasi yang ada pada saat ini mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif di mana teori organisasi terjadi sejak permulaan abad ini. Perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran, yaitu yang pertama, aliran klasik, memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, proses fungsional dan perkembangan vertikal, struktur, dan rentang kendali. Yang kedua, aliran perilaku. Memandang organisasi sebagai wadah hubungan antara manusia, yaitu human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan, kerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Kebiasaan dan norma kelompok dianggap dapat membentuk perilaku organisasi sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Yang tiga, aliran sistem. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling berintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungan, termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya. Yang B, fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup, yaitu closed system. Artinya suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Menurut fase teori tradisional, lingkungan di sekitar organisasi itu dapat diramalkannya dengan cukup pasti, dan bahwa ketidakpastian yang terdapat dalam organisasi itu sendiri dapat dihilangkan dengan mengadakan perencanaan dan pengendalian yang tepat. Yang pertama ada prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan, yang pertama itu perluasan pekerjaan. Pekerjaan yang bosan karena harus melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang dapat dikurangi kebosanannya dengan menambah pekerjaan lain. Yang kedua,
penggiliran atau rotasi pekerjaan, yaitu giliran atau rotasi pekerjaan adalah mengalihkan pekerjaan dari tugas yang satu kepada tugas yang lain. Dengan mengalihkan pekerjaan secara berkala, kebosanan akan berkurang, minat bertambah, dan pekerja dapat mengetahui secara lengkap pentingnya setiap pekerjaan dalam kerangka keseluruhan. Yang ketiga, ada peran serta atau partisipasi. Partisipasi adalah memberi kesempatan kepada pekerja untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Yang kedua, prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Biasanya sukar bagi seseorang staf untuk memenuhi perintah dari satu orang saja karena ia sering menghadapi beberapa orang pimpinan yang memberi perintah bersama-sama. Yang ketiga, prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemusahatan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Maka tanggapan pertama terhadap persoalan ini adalah kebalikannya, yakni desentralisasi atau penyebaran wewenang kepada staf. Tetapi staf yang terlalu banyak wewenang menyebabkan pimpinan kehilangan kendali. Yang keempat, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Yang kelima, prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi. Wewenang mengalir terhadap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang rendah. Yang C, fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, yaitu open system, yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan yang menyebabkan organisasi harus selalu merubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan dianggap dapat diketahui dengan pasti dan dapat dikendalikan. Organisasi tidak cukup hanya memperhatikan cara kerja intern organisasi saja, tapi kita perlu memperhatikan juga kaitan organisasi itu dengan sistem yang lebih luas, yakni sistem-sistem ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Di sini ada 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam sebuah sistem terbuka, yakni yang pertama, interaksi dengan lingkungan sekitar. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka seperti halnya dengan badan manusia. Badan manusia memerlukan udara, air, makanan, dan sebagainya dari lingkungan sekitarnya. Dan kemudian harus mengeluarkan pikiran dan tenaga agar dapat hidup terus. Yang kedua, sinergi atau falsafah sapu lidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagian. Yang ketiga, keseimbangannya yang dinamis. Keseimbangan itu dapat bersifat statis dan tidak berubah, atau keseimbangan itu dapat dipelihara di tengah-tengah perubahan yang dinamis. Yang keempat, ekuifinalitas, yaitu suatu akibat yang sama adalah hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka tidak sederhana. Satu sebab akan menimbulkan satu akibat tertentu. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka hal rumit. Ekuifinalitas berarti bahwa sistem terbuka beberapa sebab yang berbeda-beda dapat menimbulkan satu akibat yang sama.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.